Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya The Collection. Film ini menceritakan tentang si kupret bertopeng yang kerjaannya tukang ngoleksi orang, karena emang dia ini si kupretnya merek-merek pengkoleksi. Film ini terusannya film The Collector. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, untuk ngaci lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Si kupret bertopeng merek-merek kupret. Si Elena tahu si kupretnya ngoyok-ngoyok aja ono di belakang, dia ngumpet dulu sebentaran merek-merek di atasnya ono. Tapi kayaknya si kupret tahu kalau ada yang ngumpet di atas. Merek-merek ke kupret, untungnya si Elena udah keburu pergi. Sementara si Arken yang lagi nyari jalan keluar sambil celingak-celinguk aja ditakut ketahuan sama ragunya Marcel, tangannya malah kena beling kuntet. Buset, dah jebakan udah sempetan banyak banget. Udah itu si kupret siapa yang bantuin masangnya. Untung aja si Arken masih gap jagrag, udah lagi mangap aja. Dia masih usaha nyari jalan keluar, pas dia ngeliat ke bawah banyak banget potongan merek-merek potongan orang. Kali ini sampai setumpukan. Mau kagak mau dia kudu ngumpet ngantel di situ karena merek-merek kayak denger ada orang yang pengen masuk. Bener aja kan, tapi untungnya itu mah cuma anak buahnya Marcelo. Tapi biar bagaimana Gede tetap ngumpet karena kagak mau nimbrung sama rombongannya Marcelo. Pas dia lagi nangkring di situ karena ngantel aja, entah karena kayunya merek-merek udah tepok. Alhasil dah dia jatuh karena dibawa banyak banget zombie. Dia naik lagi aja. Merek-merek zombie bikin anak si kupret itu yang galak banget. Akhirnya bajunya merek-merek dikupas aja karena bau banget perengus. Sin pindah ke Neng Elena yang masih nyari jalan keluar. Di situ banyak banget sarang gonggo. Dia sampai kegelian pengen nganin sarang gonggo. Anuannya malah jatuh alat pendengarnya merek-merek kejebakan nasi kupret. Untung aja dia gerakannya gercep, kagak sampai kegarot tangan sama jebakan nasi kupret yang mangap aja kayak moa. Pas dia lagi ngeliat sekeliling juga emang udah banyak banget jebakan kupret yang lagi mangap aja merek-merek kayak moa. Si Elena kudu pelan-pelan, kudu baik-baik, kudu hati-hati. Kalau kata orang pelan-pelan asal kelakon, kudu hati-hati. Dan pada akhirnya dia berhasil juga melewatinya karena usaha. Sementara si Arken nyasarnya ke ruangan koleksinya merek-merek si kupret. Dia lagi ngeliatin aja keheranan kali ngeliatin orang banyak banget ditaruh akuarium merek-merek. Udah banyak banget mangsanya si kupret yang ditaruh akuarium merek-merek dari ujung sono pojok sini. Karena dia udah nggak nahan pengen buru-buru keluar, baru dia pas pengen ngupas pintu merek-merek. Bener aja no, tau-tau si kupretnya udah datang. Ada nih cewek udah kesian banget, tangannya merek-merek udah dipantek sama kupret. Si Arken rupanya ngumpet deket cewek itu minta tolong, tapi bagaimana ada kupretnya itu merek-merek udah mau nyamperin. Si Arken pengen nolongin, cuman merek-merek kagak keburu. Dianya ngumpet dulu karena kupretnya lagi nyamperin cewek itu yang lagi tangannya dipantek. Si Arken lagi dengerin aja cewek itu udah ketakutan banget si kupretnya nyamperin dia. Mau biar dia itu wadon dicocolin pisau kuntet. Abis dimodarin terus Nakano langsung dikurupin hordeng sama si kupret. Ngeliat cewek itu udah modar, si Arken langsung buru-buru keluar nyari jalan anu lain. Si Elena masih nyari jalan keluar, tapi kayaknya dia posisinya deket sama anu si Arken. Sementara si Elena yang lagi jalan masuk kamar ngintip sebentaran. Dia ngeliat orang di luar berdua-dua lagi merek-merek nabun aja. Dia usaha minta tolong, teriak-teriak ke dua orang yang itu. Karena jaraknya jauh, teriakan dia kagak kedengeran pisan. Sementara si Arken yang lagi di ruangan ngeliat apa tuh merek-merek mau dirambit, entak anu. Tahu-tahu si Arken malah dikemplang pakai gagang tembakan dari belakang sama tim Marcelo. Marah kali tadi ditinggal pergi merek-merek. Tanpa mereka sadarin di atasnya udah ada merek-merek kupret yang udah siap memangsa mereka pakai jebakan kupretnya. Si Arken ngeliat ada si kupret di atas, tapi rombongan Marcelo dibilang kagak mau dengerin.
Kenal lagi aja kan dimangsa si Kupret rombongannya Marcelo nganan sih dibilangin kagak mau dengerin pisan. Marcelonya dewek yang ngelawan Kupret kewalahan merek-merek. Terus sekarang giliran Tante Kriwil yang kena dimangsa kakinya kekerek merek-merek. Diglosorin, mau dibawa kemana itu Tante Kriwil? Mereka pun masing-masing kagak pada bisa nulungin karena udah pada lemes. Abis itu Kupret langsung merah. Marcelo lah yang nembakin si Kupret meleset mulu kagak ngena-ngena. Kata si Arken apa gua kata juga bang, Kupretnya merek-merek kecanggih, merek-merek kelihai. Marcelo diajakin nyari jalan keluar aja sama Arken buru-buru sebelum digodot sama si Kupret, tapi kata Marcelo dia kagak bakal ninggalin tanpa Elena keluar dari sini merek-merek. Biar pagi mana dia kudu nemuin Elena dulu. Pas mereka lagi pada kongko ada cewek sangit liwat ngagetin merek-merek. Pura-pura ngunjukin jalan taunya itu cewek sangit padahal mah merek-merek. Kata si Arken bener itu neng jalannya. Kata cewek bule lah bener bang ilok aye bohong apa. Kata si Arken bohong gua garot loh neng. Sementara si Elena kayak denger suara keresek-keresek dari luar. Si Marcelo ge merek-merek denger romannya dia kagak begitu percaya aja sama merek-merek cewek bule itu. Marcelo mah angguran ngikutin feelingnya dia nanjak. Mereka pun denger teriakan Tante Kriwil merek-merek minta tolong. Kata Marcelo mah itu ge paling mah jebakan. Karena tujuan dia mah cuma nyari Elena, teriakan itu dihiraukan. Kata si Arken buset dah tega amat loh. Kata si Arken nyok kita tolongin dulu. Di saat yang sama pas banget Elena juga denger teriakan merek-merek Tante Kriwil. Akhirnya Marcelo juga mau nyamperin, kata dia kita kudu bareng-bareng sama-sama jangan ada yang mencar. Terus entah kanu kagak lama nyari suaranya itu ge makin deket. Di saat yang bareng Elena juga nyamperin suara teriakan itu. Sementara si Arken udah tahu kalau itu merek-merek jebakan alias merek-merek rekamannya si Kupret doang. Pas dilihat sama Marcelo emang bener rekamannya doang, Tante Kriwilnya mah di tempat lain. Marcelo pun bengong lihat anak buahnya udah dijadiin tandonan, udah dipasangin bom banyak banget. Sementara si Elena udah berhasil dia nemuin Tante Kriwil di sini. Rupanya Tante Kriwilnya mah langsung ditulungin. Si Arken yang tahu kalau itu jebakan si Kupret langsung ngasih tahu si Marcelo. Marcelonya langsung ngacir. Untung jadi keburu keluar, bomnya pun ngedug tepat waktu. Arken pun langsung nyari tempat perlindungan biar kata ngajak cewek sangit juga. Akhirnya mereka pada berhasil lolos dari bom kuntetnya si Kupret. Terus entah kanu cewek sangit itu masih pura-pura ngunjukin jalan. Tapi karena cewek sangit itu rada lempeng ngasih unjuk ke bener ketemu juga akhirnya Marcelo sama Elena. Elena pun girang banget udah ketemu Marcelo. Terus entah kanu Elena ngeliat cewek sangit itu sama mereka. Elena udah ngasih tahu Marcelo kalau cewek itu sangit, tapi udah tenang aja. Kata Marcelo yang penting kamu udah aman. Untung aja lama mereka langsung pada buru-buru nyari jalan keluar. Elena ngunjukin Di situ dia bilang kalau di luar ada orang yang lagi nabunin. Si Arken ngintip dulu sebentaran. Arken nanya sama Marcelo, pelor masih ada berapa itu bang ditembakan? Isinya masih ada 2 biji kata Marcelo. Si Arken berencana nembak orang yang lagi nabun itu merek-merek buat peringatan. Oke pokoknya si Marcelo mau percaya aja, dia mau tahu Arken merek-merek udah pengalaman. Arken harus bisa manfaatin tembakan itu yang isinya tinggal 2 pelor doang. Si Kupret langsung denger, tahu banget dia mau kalau ada suara merek-merek tembakan. Si Kupret merek-merek langsung kebakaran jenggot, mangsanya lebih cerdik dari dia. Kata si Elena, lah bang lu nembak orang itu tembakan peringatan neng. Kata si Arken merek-merek ngarah orang pada tahu. Kata si Arken ngarah mereka pada lapor ke polisi. Kata Arken begono neng maksud abang. Kata Marcelo hebat juga kin ide lu. Merek-merek brilian. Sementara si Kupret udah lagi kepuyangan di depan markasnya udah banyak banget pak polisi. Dia lihat di CCTV kuntetnya. Si Arken ngeliat polisi udah pada ngumpul, dia langsung nembakin tembakan yang kedua ngarah dia. Polisinya pada tahu mereka posisinya di hotelnya si Kupret. Rombongan pak polisinya pun langsung meminta bantuan ke tim SWAT. Si Kupretnya pun udah tahu kalau si Marcelo Arken ada di paling atas ujung. Si Kupret kelihatan udah gedeg banget, dia langsung ngambil tembakan kuntet. Sementara si Arken yang rencananya berjalan mulus, di situ dia bilang sama Marcelo, bang kita sini aja jam-jam nungguin pak polisi datang.
Entah anu cewek sangit mah pintu dikunciin, dianya teriak ke kamera CCTV merek-merek. Sengaja dia mengunjukin ke si kupret. Tante Krewel udah kesel banget nih sama cewek sangit yang kagak ada merek terus entah anu. Cewek sangit sampai kejengkang ditoyor sama Tante Krewel merek-merek kemudian. Sampai moncrot cewek sangit kegeprek. Pas banget cewek sangitnya udah mudar, si kupret datang bawa guguk helder. Si kupretnya untung aci lama, dia langsung nyerang. Marcelo ngelindungin Elena habis-habisan. Sementara si Arkin mah tangannya digarot guguk. Guguknya langsung disodok laka-lakana sampai kelenger. Guguknya habis kesodok ketembak dewek sama yang punya. Entah kanu si kupretnya marah ngeliat pacara mudar si Elena dibawa merek-merek. Si Marcelo kagak bisa nolongin si Elena karena dia tangannya kena jebakan merek kupret. Si Arkin sama Tante Krewel disuruh nyari si Elena karena si Marcelo kagak bisa bergerak di jebakan kupret. Kalau sampai bergerak merek berabe. Tuh langsung mangap aja jebakan kupret mak. Marcelo minta tolong banget itu sama si Arkin, ngandelin dia banget karena biar gimana cuman Arkin doang merek yang bisa nolongin si Elena. Oke, kata Arkin, dia pun langsung berangkat sama Tante Krewel. Mereka udah pada pergi, Marcelo kagak tinggal diem, dia merek usaha. Dia lagi berusaha ngerambatin guguknya si kupret, ngarah dibuat pakai gantiin ganjelan. Merek jebakannya si kupret. Sementara rombongan tim SWAT juga baru banget pada nyampe. Mereka lagi pada siap-siap dulu buat nyerang markas si kupret. Sementara si Arkin sama Tante Krewel masih nyari Elena, kagak lama nyari dia udah nemuin Elena lagi diikat. Pas mereka lagi pada nolongin Elena, taunya itu jebakan kuntet si kupret. Otomatis mereka bertiga-tiga langsung pada kekurung. Tak anu kagak lama kupretnya nongol. Si Arkin merek udah gedeg banget sama kupret. Si kupretnya merek menyiapkan sesuatu buat mereka. Si Arkin saking gedegnya si kupret dimaki-maki dulu sebentaran. Saking gedegnya si Arkin sama si kupret dikata apa aja no merek dimaki-maki. Sampai dikasih bonus dia sama si Arkin, romana si kupret diem aja. Terus entah kanu si kupretnya nyalain korek kuntet. Udah pasti cewek-cewek yang di kandang kuntet pada ketakutan karena mereka itu bertiga-tiga bakal merek digarang sama kupret. Habis nyundut sumbu kuntet entah kanu si kupretnya langsung merah. Mereka kagak pasrah gitu aja, masing-masing pada nyari jalan keluar. Untung aja si Tante Krewel bawa pisau kuntet merek bisa diandelin juga. Terus entah kanu pas mau digentak pakai acara merek jatuh lagi pisau kuntet. Mereka harus buru-buru kudu keluar karena si kupretnya udah nyeblokin bensin pakai drigen kuntet ke segala penjuru yang siap merek nyamber mereka. Karena menurut si Arkin satu-satunya cara dia harus melakukan hal ekstrim. Dia berencana matahin tangannya lagi ngarah merek lentur. Cewek-cewek pada kepuyengan, merek agak tega juga. Ya dia apa tapi mau gimana lagi. Mereka pun harus gerak cepat nginjek tangannya Arkin ngarah makin tambah patah. Akhirnya si Elena berani juga merek nginjek karena terpaksa. Si kupret udah nyundut keretan, api pun nyamber. Abis itu entah kanu dia langsung merah. Pak polisi di bawah yang ngeliat markasnya si kupret ngebul langsung manggilin damkar. Sementara si Arkin udah mulai usaha bagaimana caranya keluar dari rangkeng kuntet itu. Dia udah mulai nyelosin tangan yang udah patah itu ngarah engselnya ke kupas. Akhirnya engsel kuntet ke kupas juga, mereka pun pada berhasil keluar. Untungnya Tante Krewel ada pengalaman ngurut. Langsung dikerepuk si Arkin tangannya sampai beretak. Ngarah berbalik lagi merek lempeng. Habis itu mereka langsung buru-buru pergi takut keburu meleduk. Sementara si kupret lagi nyeblokin bensin ke markas dewek ngarah meleduk. Udah kepuyangan itu dia merek mau ngungsi. Kata si Arkin satu-satunya jalan turun cuman lewat sini. Mereka pun langsung pada gerayutan. Elena mau udah nyampe paling dulu. Sekarang Tante Krewel sama Arkin. Cewek-cewek duluan aja kata si Arkin, biarin dia mau belakangan aja. Akhirnya mereka bertiga pada berhasil turun karena merek kegerayutan. Untung aja mereka udah keburu pada turun. Pas banget lagi drum minyak tanah udah mulai meleduk. Pak polisi langsung pada tiarap markasnya kupret meleduk.
dilalap si jago menor. Sementara mereka bertiga-tiga ini masih terus bergerak nyari jalan keluar. Mereka bertiga-tiga lagi pada keheranan karena ngeliatin api udah mulai pada ngerembet. Tiba-tiba si Kupret langsung nongol aja di belakangnya. Tante Kriwil pun kena disodok pisau kuntet. Si Arkin yang mau ngelawan kagak bisa bergerak karena dia masih lemas banget. Si Kupret ngambok, si Arkin langsung diontang-antingin. Si Elena yang mau nulungin merek-merek kagak bergerak. Merek ke Kupret. Terus entah kano dia ngeliat pala guguknya yang udah copot ada yang ngelemparin. Rupanya nih Marcelo yang berhasil keluar dari jebakan. Pas banget, merek ke tepat waktu. Si Marcelo langsung ngambil pisau, si Kupret langsung disodok. Tapi Kupretnya merek hebat juga dia. Si Marcelo udah kena berapa kali sodok tau sama si Kupret. Dia pakai pisau kuntet andalannya jadi menang mulu. Merek unggulan Kupret jadinya Marcelo kewalahan. Sekarang gantian Kupret tangannya kecium pisau kuntet. Si Kupret sampai gerawakan perutnya juga diciumin pisau kuntet. Si Kupret ngambek, dia merek melakukan serangan balik. Marcelo kena dia perutnya ketojos pisau kuntet. Si Arkin yang lagi pingsan sampai bangun denger Elena gerawakan. Si Arkin langsung buru-buru ngambil pisau buat nolongin si Marcelo. Kata si Marcelo, ayakin sodok si Kupret. Si Marcelonya udah modar, si Kupretnya langsung mangap. Terus entah kano si Kupretnya gerawakan. Sekarang giliran Arkin gantian merek balas dendam. Si Kupret udah merek tersungkur dia. Si Kupret dijotosin sampai topengnya meletet. Si Kupret kagak diem, dia ngelawan juga. Si Arkin pipinya disodok pisau kuntet. Tapi si Arkin merek kagak ngerasain dia. Si Kupret dijorogin sama Arkin, palanya kegentus. Terus habis itu ditendang sampai kepuyengan. Si Kupret sampai merek ketakutan mau ditibanin lemari. Buset dah, untung merek kagak kena. Kalau sampai ketiban merek meletet. Si Kupret udah lemas banget, dia kagak ada perlawanan ke arah Arkin yang merek unggul. Si Kupret mau merek dilemparin ke bawah. Terus entah kanu gantian si Kupret sekarang giliran mau dipanggang. Si Kupret topeng udah keringet dingin, si Arkin udah nyundut api. Si Kupret udah merek kelabakan digulung api. Sekarang udah jadi si Kupret barbecue. Sementara di luar tim pemadam kebakaran lagi usaha buka pintu markas Kupret. Si Arkin yang pengen keluar malah kejebak api. Apinya udah mulai pada merek ngerembet. Apes banget, dia kagak bergerak dah. Di luar tim damkar lagi gerindain pintu Kupret ngarah ke kupas. Si Elena lagi usaha buat nulungin si Arkin. Akuarium pajangannya Kupret dipecahin atu-atu ngerah airnya kepake. Merek buat nyeblokin apinya. Apinya udah mulai rada kecilan. Abis itu si Elena langsung nulungin si Arkin. Di saat yang sama pas banget pintunya langsung kebuka sama tim damkar udah gerindah. Tim damkar sama Pak Polisi langsung buru-buru nulungin mereka. Sementara markasnya Kupret angus. Si Elena Arkin ngeliatin markasnya Kupret dulu yang lagi dilalap si jago menor. Terus kagak lama bapaknya Elena datang, mereka pun melepas kangen rindu dulu sebentaran. Si Arkin penasaran, dia pengen mastiin apa benar si Kupret udah modar. Taunya belum modar, si Kupretnya topengnya doang yang grepes kesundut api. Topengnya doang ngebul, orangnya mah merek melarikan diri. Si Arkin lagi celingak-celinguk aja nyariin si Kupret, dia mah tahu kalau si Kupret belum modar. Lalu Esin menunjukkan beberapa bulan kemudian terlihat orang misterius baru masuk ke rumahnya. Dari gerak-geriknya mah ini merek si Kupret, dia nyetel radio lagi. Dia rada curiga soalnya pemancarnya berubah dewek. Tadinya nyetel dangdut suaranya jernih banget jadi kresek-kresek. Dia langsung ngeluarin pisau kuntet andalannya, radionya dimatiin merek sembir. Terus entah kanu habis itu dia jalan merek ngelihat peti kuntet. Di situ dia diri ngejogrog aja sambil melongo. Dia termenung karena biasanya neror, sekarang balik ke diteror. Si Kupret disuruh balik badan sama si Arkin terus entah kanu. Si Arkin merek pengen balas dendam, dia pengen si Kupret ngerasain rasanya di dalam peti kuntet. Kata si Arkin mah yang penting ngarah si Kupret kagak bader lagi.
Si Kupret akhirnya ngerasain juga rasanya di dalam peti kuntet. Oke dah, filmnya udah abis, udah berakhir. Itu endingnya begitu. Si Kupretnya mirip-mirip dikandangin di dalam peti kuntetnya dewek. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton. Semoga terhibur.